Oke, jadi di sini SN ya, setelah kita lakukan trial and error didapatkan 3,30 ya. 3,30. Sehingga kalau misalkan dimasukkan di persamaan yang ada di atas itu hasilnya 7,3. Nah, SN ini adalah SN untuk lapis pertama atau lapisan surface course-nya ya. Nah, saya kembali lagi ke materi yang kemarin kita bahas, bahwa apabila ada lapis perkerasan ya, ini subbase, ini base course dan surface, maka nilai SN ya terdiri menjadi 3 SN. Yang pertama itu yang ini, SN1, kemudian SN2 dan SN3. Nah, yang kita hitung hasil ini 3,30 adalah SN1. Hingga kalau kita misalkan menghitung ya, SN1 sama dengan A1 kali D1. SN-nya 3,3 sama dengan A-nya 0,42 kali D1 ya, sehingga D1-nya 3,3 bagi 0,42, hasilnya 8,04 in ya. Jadi untuk D1 sudah kita peroleh. Kemudian selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama ya dengan persamaan dasar ini untuk perhitungan lapis D2 atau lapis base course-nya. Nah, untuk lapis base course-nya berarti daya dukung yang digunakan itu adalah daya dukung dari subbase-nya ya, dari dukung subbase. Berarti SN yang nanti kita dapatkan itu adalah SN yang SN2 ini ya. SN yang kita dapatkan SN2 berdasarkan nilai MR dari subbase. Nilai MR subbase kita lihat 12.000 ya. MR subbase 12.000 ya. Kita masukkan ke persamaan. (7,3) sama dengan ZR-nya min 1,645 kali S0-nya 0,45 ditambah 9,36 log SN plus 1 min 0,2 ditambah log tadi 2 ya, 2 per 2,7 sama seperti yang di atas. Kemudian 0,4 ditambah 1094 SN plus 1 pangkat 5,19 ditambah ditambah 2,32 log SN plus 1 minus 8,07 ya. Kemudian kita kembali lagi mencari nilai SN. Nah, kita cari dulu SN-nya. Anda bisa gunakan Goalseek ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dengan Excel Anda bisa menggunakan Goalseek. Nah, di sini kalau misalkan saya coba dapatkan nilai SN 4,43 ya. SN 4,43 untuk mendapatkan nilai 7,3. Nah, dari situ kita hitung SN-nya. SN2 itu sama dengan A1 D1 plus A2 D2 kali
M2 ya. SN 2 nya 4,43, A1 nya 0,42 kali 8,04 ditambah A2 nya kita lihat, A2 nya 0,13 D2 kali D2 kali M2 nya 1,30. Sehingga kalau kita mau mencari D2 itu sama dengan 4,43 dikurangi 0,42 kali 8,04 ya, dibagi 0,13 kali 1,3. Nah, kita hitung dulu. 4,43 kurangi 0,42 kali 0,8,04. Oke, 0,13 kali 1, didapatkan 6,23 inch. Nah, hasil ini ya, D1, D2, lalu kita cross check ya. Cross checknya seperti apa? Kita lihat di tabel yang disediakan ASTO. Nah, ini ya. Nah, Anda lihat di sini adalah nilai trafficnya, ESAL-nya. ESAL kita 20 juta, berarti dia lebih dari 7 juta. Kemudian aspal konkretnya minimum, tebal minimum adalah 4. Tadi kita dapatkan 8,04, berarti sudah oke. Kemudian agregat base minimumnya 6, kita dapatkan 6,23, berarti oke. Jadi apabila nanti dia di bawah tebal minimum, maka kita gunakan tebal minimum. Nah, lapisan base course sudah kita kerjakan. Selanjutnya yang ketiga adalah lapisan sub base. Nah, berarti kalau lapisan sub base ya, kita akan menghitung nilai SN yang ini ya, SN3 dengan menggunakan MR tanah dasar ya. MR tanah dasar, kita lihat dulu CBR tanah dasarnya berapa. CBR tanah dasar di soal adalah 6 ya, 6%. 6%. Berarti kalau kita mau mencari MR, berarti kita bisa menggunakan rumus karena dia di bawah 10%. Kita bisa gunakan 1500 kali 6%, sehingga didapatkan 9.000 SI. Ya. Nah, kemudian hal yang serupa kita lakukan pada perhitungan sub base, ya ini menggunakan persamaan WT 18 yaitu 7,3 sama dengan minus 1,645 kali 0,45 ditambah 9,36 log SN plus 1 min 0,2 tambah log 2 per 2,7 per 0,4 ditambah 10,94 SN plus 1 pangkat 5,19 ditambah 2,32 log SN plus 1 min 8,07. Kemudian kita coba, oh maaf, ini bukan, ada kesalahan ya. Jadi ini bukan SN, ini adalah MR ya, mohon maaf, ini adalah MR. Jadi MR-nya di sini kita gunakan untuk tadi yang base course 12.000. Kemudian yang ini kita gunakan 9.000. Nah, kemudian kita hitung SN-nya. Kita coba SN-nya. Nah, SN kita coba.
Oke, kita dapatkan nilai 4,86 untuk mendapatkan nilai 7,3, sehingga kita masukkan ke persamaan SN3 sama dengan A1 kali D1 ditambah A2 D2 M2 ditambah A3 D3 M3. SN3 4,86, A1 nya 0,42 kali 8,04 tambah 0,13 ya, kali D nya tadi 6,23, M nya 1,3 ditambah A3 nya 0,09 kali D3 kali 1,3. Ya, kalau kita mau menghitung D3 sama dengan 4,86 dikurangi 0,42 kali 8,04 ditambah 0,13 kali 6,23 kali 1,3 dibagi 0,09 kali 1,3. Kita hitung 4,86 kurangi 0,42 kali 8,04 ditambah 0,13 kali 6,23 kali 1,3 dibagi 0,09 kali 1,3. Hasilnya 3,678 in. Nah, kita lihat ya, kita cek lagi. Nah, untuk agregat base ya, minimumnya adalah 6, sedangkan kita dapat tadi 3 inch ya. Berarti kita gunakan 6 inch. Berarti di sini karena D3 ya lebih kecil dari minimumnya 6 inch, maka digunakan D3 minimum, yakni 6 inch ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah lapisannya, kemudian ini subgrade, ini adalah subbase ya, kelas A dengan CBR 50%, kemudian base course CBR 80%, kemudian surface nya E nya 400.000 psi dengan tebal ini tadi 8,04 in, ini 6,23 in, 23 atau 32 ya, 23 benar, dan yang subbase 6,00 inch ya. Jadi seperti itu desain ya, atau perhitungan desain perkerasan lentur ya, apabila kita memiliki data-data yang lengkap. Jadi SAL-nya didapatkan dari nilai E tiap-tiap kendaraan, kita hitung, kemudian ya berhari kita jadikan per tahun, kemudian kita hitung faktor pertumbuhannya, distribusi arah dan distribusi lajurnya, kemudian kita cari parameter koefisien drainasenya, nilai M-nya, kemudian dari sini kita hitung tebal perkerasannya gitu ya. Jadi ini untuk perhitungan dengan metode empiris menggunakan rumus log B18. Nah, bisa juga kita lakukan dengan nomogram ya, dengan grafik, cara grafik yang kita tinggal plot berapa nilai E, berapa nilai R ya, kemudian berapa nilai PSI-nya, kemudian berapa SAL-nya, kemudian kita dapatkan nilai SN. Jadi sama ya. Jadi kalau misalkan menghitung tebal perkerasan, kita lakukan sejumlah tebal yang kita rencanakan. Kalau misalkan 3 berarti kita menghitung 3. Dan jangan lupa bahwasanya MR yang digunakan dalam perhitungan itu adalah MR yang mendukung
lapisan yang kita hitung, ya, bukan MR lapisan yang kita hitung, tapi MR lapisan yang mendukung lapisan yang kita hitung, ya. Jadi mungkin seperti itu dulu terkait perhitungan tebal perkerasan metode ASTO. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.